Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Anda sekalian, seluruh siswa grade 9 ya, di pertemuan yang kedua setelah kita mempelajari sebelumnya adalah energi listrik. Pada pertemuan ini kita sama-sama akan membahas tentang daya listrik ya. Oke, langsung saja. Nah, sebenarnya kita harus mengetahui dalam suatu rangkaian ya, di mana di sini dicontohkan ada sebuah alat listrik ya, misalkan lampu atau apapun ya, kipas angin itu juga bisa ya, dan sebagainya. Nah, selanjutnya dari rangkaian kabel A, B dan C itu telah dialiri oleh kuat arus listrik dan tegangan listriknya ya. Nah, sehingga banyaknya energi listrik yang digunakan oleh suatu alat listrik setiap satuan waktu disebut sebagai daya listrik. Simbolnya adalah P. Jadi P itu adalah singkatan dari power, kekuatan. Ya. Nah, kemarin kan kita udah dapat rumus W itu adalah V kali I kali T. Nah, di mana W itu adalah energi listrik dengan satuan joule. Sedangkan T itu satuan waktu, itu adalah dengan satuan detik. Sedangkan P adalah daya listrik dengan satuan joule per sekon atau watt. Nah, maka secara matematik P itu adalah V kali I kali T dibagi T, sehingga didapatkan V kali I. Jadi P daya sama dengan V tegangan volt dikali dengan arus ya, arus listrik. Nah, jadi kalian bisa lihat analogikan bahwasanya dalam setiap alat listrik itu dia pasti punya dayanya masing-masing, punya kekuatannya masing-masing ya. Tergantung berapa banyak arus yang dibutuhkan oleh alat listrik tersebut. Semakin besar arus, maka semakin besar daya yang dibutuhkannya. Nah, untuk bentuk lain ya, apabila misalkan kita memiliki variabel ada I, ada R, kan tadi kita dapat P sama dengan V kali I ya. Sedangkan V itu adalah I kali R. Maka P sama dengan I kali R ya. I kali R dikali I. Maka P sama dengan I kuadrat kali R ya. Nah, itu kalau misalkan hanya diketahui arus dan hambatan saja, ya kan? Nah, selanjutnya apabila soal yang diketahuinya itu hanya tegangan dengan hambatan saja, karena kita dapat persamaan I sama dengan V per R, maka P sama dengan V dikali V per R, di mana V per R itu adalah I, ya. Maka V kuadrat dibagi dengan R, ya, seperti itu. Nah, itu energi listrik, ya, energi listrik, ya, karena energi listrik itu adalah W sama dengan V kali I kali T, maka nilai energi listrik itu ditentukan oleh apa? Kita harus tahu ada tegangan listrik, ada kuat arus, ada selang waktu, ada T-nya, ya kan? Seperti itu. Nah, kan misalkan kita selalu katakanlah ketika membeli lampu ya disuruh oleh orang tua kita. Nah, kita selalu melihat ada dibungkus dus lampunya itu ada tulisan 11 watt ya, lalu 220 volt. Apa sih arti tulisan ini? Nah, lampu menyala dengan baik bila dihubungkan dengan tegangan 220 volt. Ya. Nah, yang kedua, lampu memakan daya listrik sebesar 11 watt bila dihubungkan dengan tegangan 220 volt. Maka hambatan listriknya berapa? Ya kan? Kita cari R. Nah, R tinggal cari aja, adalah V kuadrat dibagi P, berarti 220. Kalau 220 dibagi 11 itu sama dengan 4.400 ohm ya, atau 4,4 kilo ohm ya, seperti itu. Oke, kalau ditanya dengan dicari hambatannya. Sedangkan kalau misalkan ya kita ingin mengetahui bila dihubungkan dengan tegangan 110 volt berapa daya listrik yang digunakan, ya, maka daya yang digunakannya adalah seperti ini ya, lebih besar. Nah, dalam satuan sistem internasional ISI, daya listrik diakan dengan watt ya. Daya listrik disimbolkan dengan watt ya, di daya watt ya. Kalau satuannya waktunya detik,
maka besar energinya satuannya adalah joule ya. Jadi watt dikali detik, ini P kali T, jadi watt kali detik sama dengan joule. Sedangkan watt dikali jam sama dengan watt hour atau watt jam, WH. Jadi ada dua jenis satuan energi, ada satuannya joule, ada satuannya watt jam gitu ya. Kalau misalkan kita memiliki alat listrik, misalkan kita punya lampu yang dinyalakan sekian jam, ya berarti dia memiliki energi listrik yang digunakan, yang dihabiskan. Kita punya kulkas dengan daya misalkan 150 watt dinyalakan sekian jam, juga itu sama, kulkas tersebut memakan banyak energi, maka satuannya bisa kita konversikan. Kalau misalkan waktunya satuannya detik, maka besar satuan energinya adalah joule. Sedangkan besar satuannya waktu dengan jam, maka dia menjadi watt hour. Dengan ketentuan nilai 1000 watt jam atau 1000 WH itu sama dengan 1 kWh. 1 WH sama dengan 1 watt dikali 3600 detik, sama dengan 3600 joule ya. Nah, misalkan begini, ada suatu kesetaraan antara kalor dengan energi listrik, di mana energi listrik itu sama dengan energi kalor ya. Contoh misalkan kamu lagi masak air menggunakan kompor listrik, atau kamu sedang memasak nasi menggunakan magicom, maka energi listriknya W sama dengan Q ya, energi kalor, di mana W itu adalah P kali T sama dengan M kali C kali delta T ya. Ini rumus waktu kelas 7, M kali C kali delta T. Delta T ini merupakan suatu kenaikan suhu ya. Nah, di sini adalah digunakan sebagai persamaan ideal untuk pemanas listrik. Ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan dalam satuan energi bahwasanya energi itu tidak ada yang hilang, maka energi itu terjadi perubahan dari energi listrik menjadi energi kalor gitu ceritanya. Nah, energi listrik, ya kita akan mengenal yang namanya efisiensi pemanas listrik. Yang artinya yang dimaksud efisiensi adalah ya ketika misalkan kita mendapatkan energi listrik sebesar 100 joule, kita konversi menjadi energi kalor, ya misalkan lampu bohlam ya. Nah, lampu bohlam itu kan dia menjadi cahaya, maka efisiensinya itu tidak 100% bahwasanya energi listrik itu berubah menjadi cahaya. Ada 30% dia akan jadi energi panas. Ya, seperti itu. Maka efisiensinya adalah 70%. Nah, untuk kasus lampu bohlam. Sedangkan untuk lampu neon efisiensinya lebih tinggi lagi. Jadi energi listrik yang diserap oleh lampu neon itu lebih besar. Kenapa? Karena kita bisa pegang ya, kalau sedang dinyalakan lampu bohlam dengan lampu neon, kira-kira lebih panas mana? Lebih panas lampu bohlam. Sedangkan kalau terangnya terang mana? Terangnya adalah lampu neon ya. Nah, dibandingkan dari dua jenis tersebut, nah, ini bisa terjadi kenapa? Ini bisa terjadi dikarenakan daya serap cahaya, artinya adalah perubahan energi listrik menjadi energi cahaya, ya, itu lebih tinggi oleh lampu neon gitu dibandingkan lampu bohlam. Kenapa? Karena beberapa persen lampu bohlam itu dirubah menjadi energi panas. Apakah lampu neon tidak panas? Tetap panas, cuman dia panasnya lebih sedikit daripada lampu bohlam. Nah, efisiensi yang paling tinggi yang dibuat oleh manusia sekarang itu adalah lampu LED. Nah, lampu LED itu, ya kalau misalkan kita membuat suatu persamaan, ya, lampu LED 5 watt, terangnya itu sama seperti lampu neon 20 watt. Lampu neon 20 watt itu terangnya sama seperti 50 watt bohlam gitu. Nah, maka LED lebih efisiensi dalam penggunaan listrik untuk menerangi rumah gitu ceritanya. Maka itu disebut dengan efisiensi. Nah, nilai efisiensi itu memang adalah energi panas ya yang ada, ya kan, yang terjadi dibagi dengan
listrik yang tersedia dikali 100%, gitu, seperti itu, ya. Oke. Nah, selanjutnya untuk contoh soal berikutnya adalah hitunglah energi listrik yang digunakan lampu selama 3 jam. Baik, ini untuk contoh soal ya. Di sini ada pemanas listrik ya, ibaratnya misalkan Magicom ya. Nah, pemanas listrik itu yang dibutuhkan adalah hambatannya. Nah, jadi hambatannya adalah 5000 ohm. Dialiri listrik sebesar 2 ampere. Maka hitunglah energi listrik yang digunakan selama 2 jam. Jadi penyelesaiannya ya, kayak ini satuannya jam, berarti T-nya adalah nanti dengan hour ya. Jadi W sama dengan I kuadrat dikali RT ya. Kan V, W sama dengan V kali I kali T. Nah, karena di sini V-nya itu nanti dikonversi menjadi I, jadi I kali R ya. I kuadrat kali RT. Sama dengan 2 kuadrat kali 5000 kali 2. Sehingga didapatkan adalah 40.000 WH atau 40 kWh ya. Nah, contoh soal berikutnya ya. Nah, sebuah keluarga menggunakan listrik dari PLN sebesar 450 watt dengan tegangan 110 volt. Jika untuk penerangan mereka menggunakan lampu 90 watt 220 volt ya. Mungkin di sini ada konversi dari 220 volt menjadi 110 volt ya. Oke. Nah, sekarang contoh soal, berapa sih biaya 3 lampu ya yang digunakan selama 1 bulan? Jadi kita menghitung biaya ya. Nah, kita pertama harus menghitung energi yang digunakan selama 1 bulan dulu ya. Ini W sama dengan P dayanya dikali dengan waktu ya. Jadi 3 dikali 2,5 watt, jadi 3 buah lampu dikali besar wattnya 22,5 watt dikali 30 hari ya dikali 6 jam per hari penggunaannya. Jadi kita hitung adalah kurang lebih 12.150 WH atau sama dengan 12,15 kWh. Maka jika biaya 3 lampu itu berapa? Kalau misalkan biaya per kWh-nya adalah Rp100 per kWh, maka biayanya adalah 12,15 dikali 100, hasilnya adalah Rp1.215. Itu cara untuk menghitung biaya ya. Oke, itu adalah contoh soal untuk materi listrik kita pada hari ini. Jadi pada pertemuan ini kita sudah membahas daya listrik dan juga besar biaya yang diperlukan. Untuk selanjutnya kalian nanti mengisi Google Form ya, contoh soal yang nanti juga akan dikeluarkan di ulangan PAS. Jadi kalian bisa langsung kerjakan di Google Form setelah melihat materi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.